Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Pertama, saya ucapkan terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu Ya, sama-sama. untuk kegiatan wawancara kali ini yang bertujuan untuk saya sebagai DGP supaya dapat menganalisis pengalaman Bapak dalam hal pengambilan keputusan seorang pemimpin di sebuah institusi terkait dengan kasus dilema etika yang terjadi di institusi ini. Pastinya banyak kasus yang terjadi di sini. Nah, saya di sini ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan. Nanti mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ya Pak. Ya, insya Allah siap. Untuk pertanyaan yang pertama terkait kasus-kasus yang telah terjadi selama ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi mengenai kasus tersebut, apakah termasuk dalam dilema etika ataupun rujukan moral? Jadi prinsip kalau pertanyaan itu terlampau general, yang ini kita ambil contoh saja. Ya. Yang dilema etika. Jadi ketika ada bapak ibu guru yang izin mau takziah di rumah atau tetangga di rumah, kemudian bapak ibu tersebut itu ada tanggung jawab mengajar, ya prinsip kami tak mengizinkan, karena memang takziah juga bagian dari kepekaan sosial terhadap lingkungan dan tetangga, tapi di satu sisi juga itu meninggalkan tanggung jawab sebagai guru, sehingga kita dorong meninggalkan jam boleh selama ada koordinasi dengan bapak ibu terkait, ya piket, ya PK, ya kesua, ya kurikulum, sehingga nanti beliau yang ada di sekolah itu maklum bahwa yang bersangkutan yang mengajar di jam itu ada kegiatan ya peka sosial di rumah takziah. Kita dorong kepada yang bapak ibu yang takziah, ya harapannya tetap setelah rampung kembali ke sekolah, tetap mengajar sesuai dengan jam yang ada tersebut di waktu itu. Jadi itu Bu, jadi tetap ada hal yang terkait dengan dilema etika yang memang harus diambil kebijaksanaan, karena memang namanya etik itu nggak bisa diatur, adanya kerjasama. Tetapi ketika terkait dengan moral, ini ya terkait dengan moral tetap kita katakan tidak meninggalkan memang bapak ibu guru atau siswa itu melanggar aturan hukum yang ada diakui di Indonesia, hukum yang ada diakui di sekolah. Jadi itu pasti itu kita tolak karena kita menemukan kasus-kasus yang memang berkaitan dengan masalah moral. Itu barangkali. Baik ya Pak. Jadi saya ambil kesimpulan ya Pak, pada saat dari contoh-contoh yang Bapak berikan tadi, jadi pada saat menemui kasus dilema etika tetap ada kebijakan, karena memang pada kasus dilema etika itu ada nilai kebajikan yang sama-sama benar dan benar begitu ya Pak. Jadi tetap ada kebijakan yang dikedepankan. Kemudian mengenai bujukan moral, kasus bujukan moral itu tetap Bapak mengambil tindakan tegas dan menolak apabila hal tersebut berkaitan dengan hukum yang berlaku. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus dilema etika tadi, di mana dua kepentingan tersebut sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi? Jadi kembali ini pertanyaan masih juga kita ambil contoh ya, contoh siswa sekarang. Siswa itu ketika menyampaikan izin ke guru piket, ya izin di rumah juga penting, karena mungkin ada siswa yang kadang berkontribusi di desanya untuk ikut kegiatan desanya. Ini kita dorong guru piket mengizinkannya. Ya, di satu sisi guru piket harus juga bersama dengan guru yang ada di jam-jam berikutnya, atau wali kelas, atau BK, atau BP, atau kesua, sehingga terjadi komunikasi yang dua arah.
Sehingga kemudian ya guru piket atau guru BK atau wali kelas kita dorong untuk yang mengemiskan kepada anak tersebut tetap tanggung jawab kalian atau siswa adalah belajar. Sehingga harapannya ketika ramu kegiatan di desanya sebagai partisipasi pembangunan desanya ini, setelah itu ya kita fokus pada kegiatan. Ya polanya monggo bisa diatur, ada akselerasi, ada online, atau apa saja yang bisa membimbing anak tetap tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Jadi itu harus ada contohnya. Baik ya Pak, dari contoh tersebut Ya. Saya ambil kesimpulan pada saat Bapak menemukan kasus dilema etika yang dicontohkan tadi dari siswa ya Pak, itu misalnya siswa izin harus ada komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, dan pihak sekolah pun dari berbagai pihak juga harus saling berkomunikasi. Iya, dan pada siswa juga harus nanti bertanggung jawab dan konsisten dengan pada saat tidak hadir harus ada tanggung jawab yang dikerjakan. Itu harus seimbang. Selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa pada saat Bapak menemukan sebuah kasus, pemecahannya dengan langkah-langkah seperti apa ini? Jadi prinsip yang kita kedepankan paling awal adalah komunikasi. Jadi kasus tersebut itu ranahnya bidang apa atau bagian apa. Maka komunikasi kemudian koordinasi pihak-pihak terkait harus kita kedepankan. Nah, untuk mencari permasalahan yang paling valid apa, sehingga koordinasi bagian-bagian terkait ini dikedepankan, kemudian bareng-bareng kita solusikan, kita ambil ya solusi agar permasalahan itu segera terselesaikan. Kemudian ya langkah berikutnya ya setelah ada putusan pemecahan masalah, yang berikutnya kita laksanakan dan kita indahkan bersama. Kita sepakati, kita indahkan bersama dan kita laksanakan untuk melanjutkan kegiatan setelah masalah itu selesai. Jadi intinya memang koordinasi, kemudian ambil keputusan, kemudian kita laksanakan bareng-bareng. 3 poin. Ya, jadi langkahnya dalam mengambil keputusan tadi seperti yang Bapak sampaikan, komunikasi, koordinasi untuk mengidentifikasi masalah apa yang terjadi. Setelah itu ada mencari solusi bersama, mungkin dengan musyawarah begitu ya Pak. Dan yang terakhir setelah musyawarah ada penyelesaian yang didapat, baru dipedomani bersama begitu. Sangat luar biasa ya Pak langkah-langkah tersebut. Ya, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kembali lagi ke dalam kasus dilema etika tadi? Jadi dilema etika itu sesuatu yang tanda kutip perilaku sistem nilai perilaku dari Bapak Ibu dan kita semua. Jadi itu kalau diatur itu sulit, sehingga memang munculnya adalah karena kebijaksanaan. Dari kebijaksanaan ini tetap ya kita membutuhkan ya konfirmasi atau permakluman dari berbagai bidang. Ya waka, ya kapolri, ya guru wali kelas, piket maupun guru, itu yang menjadi ya sentral kegiatan bagaimana kita bisa memitigasi atau mengidentifikasi permasalahan yang ada, terutama permasalahan dilema etika. Sehingga harapannya ketika Bapak Ibu yang terkait itu memahami, ini insya Allah ini akan efektif karena tidak ditangani oleh katakanlah single kepala sekolah saja. Karena ketika ini diputuskan itu nanti bisa muncul anggapan itu kan terus kepala sekolah. Harapannya ketika bersama ya bareng-bareng identifikasi bareng-bareng, kemudian setelah diputuskan kita pedomani bareng-bareng. Insya Allah ini efektif. Menarik ini Pak ya, bisa saya ambil kesimpulan Bapak itu mengedepankan service thinking ya Pak. Jadi pada saat mengambil sebuah keputusan dengan kasus dilema etika, Bapak mengedepankan kebijakan, rasa peduli kepada warga sekolah. Dan selanjutnya pada saat Bapak menyelesaikan permasalahan tadi kasus-kasus dilema etika, adakah sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut, atau spontan di tempat pada saat ada kasus tersebut, atau ada jadwal khusus untuk penyelesaiannya? Jadi permasalahan dilema etika itu kan sifatnya kasuistik ya. Jadi memang kalau cakupannya luas, cakupannya
sangat kompleks yang mungkin nanti kita sampaikan pada forum-forum tertentu rapat dulu. Tetapi ketika ini cakupannya sempit atau lebih teknis begitu, ya kita tetap selesaikan di saat itu juga terjadi kasus dengan tetap memperhatikan keterlibatan masing-masing bagian yang terkait, ya, dari warga yang terkait, dari Kakomli, dari guru yang bersangkutan dan sebagainya. Jadi ini kalau sifatnya teknis, cakupannya sempit, ya kita selesaikan pada waktu itu juga biar tidak tertunda. Kalau kompleks melibatkan semua komponen guru atau karyawan, tetap kita pada forum pembinaan kita sampaikan, kita harapkan pada kegiatan-kegiatan rapat. Jadi insya Allah ini lebih kena secara teknis, itu spontan, kita ambil pembelajaran saat kita menyampaikan pada kegiatan rapat. Jadi itu barangkali yang memungkinkan semua guru akan terlibat, akan memahami masalah-masalah kasus di 5-3. Iya, jadi sejauh ini Bapak mengambil keputusan itu tergantung pada cakupan permasalahan. Dari misalnya permasalahan itu dari cakupan masalahnya sempit, maka bisa disampaikan secara langsung di forum atau pada saat itu juga ya Pak. Apabila permasalahannya kompleks, maka nanti butuh langkah-langkah yang melibatkan berbagai pihak. Selanjutnya, dalam penyelesaian setiap kasus ya Pak, itu adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut terkait dilema etika tentunya? Jadi gini, untuk sekali lagi kan kode etik itu kan kadang diatur dalam peraturan sekolah, walaupun baik secara tersirat maupun tersurat. Sehingga kata kuncinya memang untuk memudahkan mengambil solusi atau kebijaksanaan ketika ada permasalahan dilema etika, ya dengan peraturan. Tujuannya peraturan. Tapi sekali lagi ini belum cukup, harus disupport dengan bagian-bagian terkait. Ya warga sekali lagi kita libatkan, kemudian Kakomli kita libatkan, guru, wali kelas kita libatkan. Kalau keseimbangan kita libatkan, ya maka keseimbangan. Sehingga nanti ini ujungnya, ya sekali lagi akan selesai dengan gampang dan semua komponen sekolah akan menerimanya ketika aturan itu tekan bersama. Sehingga ringan ketika tanpa aturan kita kerumitan dalam mengidentifikasi permasalahan. Sehingga memang yang paling puncak adalah peraturan itu kita bersama, tetapi itu belum cukup, harus melibatkan komponen yang ada di sekolah. Jadi insya Allah ini bisa gampang mengambil sebuah kesimpulan atas identifikasi peserta tersebut. Iya, baik. Menarik ini Pak, makin melebar ya dari tadi yang Bapak sampaikan. Dalam pengambilan keputusan Bapak mengedepankan prinsip care based thinking tadi dari ketiga prinsip, dan setelah itu dikembalikan kepada peraturan yang ada gitu ya Pak. Peraturan itu tetap ditegakkan meskipun kita sebagai manusia ya Pak tetap mengedepankan care based thinking, peduli dengan sesama. Tadi ada peraturan yang mendukung, dan yang kedua adalah pihak-pihak yang terkait yang saling mendukung. Warga sekolah di sini sangat mendukung dalam pengambilan keputusan dengan adanya musyawarah tentunya ya Pak. Ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini Pak. Pengalaman yang begitu kompleks, yang begitu banyak, itu pasti ada pembelajaran, ada hikmah dari semuanya ya Pak. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak sejauh ini dalam pengambilan sebuah keputusan? Dari keputusan yang paling kompleks tapi harus kita putuskan, dan ini memang menjadi pembelajaran dalam hidup dan kehidupan, dalam memang ketika kita mengadakan atau mengambil sebuah keputusan atas perilaku sistem nilai yang dalam konteks sistem nilai dilema etika adalah oleh guru dan karyawan. Jadi itu yang paling kompleks tapi harus kita putuskan. Kadang kita memberi izin dalam konteks ya teman-teman guru itu mengadakan kegiatan sosial di rumah. Sekali itu ya harus kita tunda perizinannya karena memang
ada tugas penting di sekolah. Jadi itu pengalaman yang sangat bermanfaat untuk pelajaran kami. Ternyata ambil keputusan yang terkait dengan dunia etika itu kompleks sehingga harus diputuskan. Beda dengan kita ambil keputusan ketika rujukan moral itu muncul di guru, jelas kita gampang. Ya, itu karena memang ada aturan hukum yang tapi kalau dilematika yang sulit ini membutuhkan kebijaksanaan, membutuhkan musyawarah, membutuhkan mengedepankan toleransi kebersamaan. Sehingga ini memang pengalaman yang bermanfaat untuk pembelajaran saya sebagai individu maupun sebagai kepala sekolah untuk kegiatan ambil ujian itu. Jadi itu memang yang paling target menasihkan untuk mengambil keputusan. Iya. Dari semuanya tadi ya Pak ya, sangat luar biasa dan ternyata memang sebagai seorang pemimpin itu sangat sulit, apalagi dalam sebuah pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ya Pak ya. Kalau tadi yang Bapak sampaikan apabila itu kasus bujukan moral itu lebih mudah karena sanksinya sudah tegas, ada peraturan yang berlaku begitu ya. Namun apabila itu dilema etika harus mengedepankan rasa peduli, toleransi dan itu pasti sangat sulit untuk memutuskan. Nah, di prinsip karena kan yang paling pokok ini tanggung jawab masing-masing guru. Jadi tanggung jawab ketika ada dilema etika kan tanggung jawab utama. Tanggung jawab saya adalah sebagai guru. Ketika di rumah ada kegiatan lain ya berarti nanti tetap ada solusi masing-masing. Sehingga tetap tanggung jawab di rumah tetap berjalan. Jadi itu gampangnya seperti itu. Semua kembalikan kepada masing-masing ya Pak. Iya, tadi. Iya. Sangat luar biasa ya Pak. Dalam sebuah pengambilan keputusan tadi ada prinsip-prinsip yang Bapak sudah bisa laksanakan dan itu sangat luar biasa. Kemudian langkah-langkahnya juga. Iya, insya Allah. Pembelajaran dari apa yang sudah Bapak laksanakan tersebut dan ya semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih atas bantuannya Bapak. Sudah sangat luar biasa dan pada akhirnya tercipta sebuah keputusan yang insya Allah bermanfaat ya Pak pastinya. Yang dilaksanakan bersama. Ini sudah di akhir sesi ya Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pasti hal ini sebagai pembelajaran buat saya pribadi supaya ya bisa mengambil pembelajaran dari apa yang sudah Bapak laksanakan tersebut dan ya semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih atas bantuannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Sore. Saat ini saya sedang bersama Bapak Sino Ariarto, SAG, selaku Kepala MTS Sudirman Ngampin, Ambarawa. Itu nih Pak. Perkenalkan saya Eka Sayekti Puspitasari, saya dari SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Semarang. Saat ini mohon izin untuk waktunya. Saya di sini akan melaksanakan tugas yaitu demonstrasi kontekstual dengan melaksanakan wawancara kepada pimpinan sekolah. Tujuannya adalah dari wawancara ini nanti saya akan mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh Bapak selaku pimpinan di MTS Sudirman Ngampin ini, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan. Jadi di sini yang akan kita analisis mengenai kasus dilema etika. Sekolah ini sebagai institusi moral, sebagai kepala sekolah tentunya berperan sangat besar ya Pak untuk menciptakan sekolah sebagai institusi moral tersebut. Dan dalam menjalankan peran tersebut pastinya ada banyak sekali kasus yang ditemui di sekolah ini gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya ini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kasus yang sering terjadi begitu Pak.
Untuk yang pertama, selama ini tentunya banyak kasus yang dihadapi. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah termasuk ke dalam dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih Mbak atas perkenannya, artinya mewawancari saya berkaitan dengan nanti digunakan sebagai guru penggerak, mudah-mudahan sukses. Amin. Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan kebijakan, ini tentunya berkaitan dengan etika, ini tentunya berkaitan dengan moral. Dan antara etika, moral, dan baik itu seakan sama akan tetapi menjadi agak berbeda. Kalau etika itu lebih menjurus pada pembiasaan yang itu hubungannya dengan moral. Sedangkan untuk yang baik itu tanda petik. Misalkan saya baik dengan orang, itu bagi orang seakan-akan baik walaupun secara etika belum tentu itu benar. Nah, ketika saya mendalami seperti itu, saya lebih mengedepankan etika, saya lebih mengedepankan moral dari sekedar untuk dianggap baik. Mungkin yang pertama itu dulu. Jadi pada saat mengambil sebuah keputusan, Bapak lebih mengedepankan etika. Betul. Untuk moral dari tentunya diharapkan nanti yang diambil itu keputusan yang baik. Untuk selanjutnya ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama tadi untuk kasus dilema etika di mana kedua kepentingan itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, sama-sama baik. Yang selanjutnya saya akan lebih mengedepankan aturan yang berlaku. Gitu. Jadi misalkan kadangkala memang kita dipaksa untuk memilih satu keputusan. Yang keputusan itu tanda petik sama-sama baik dan membutuhkan kebijakan atau kebijaksanaan. Artinya ketika hanya sebatas baik saja, nanti munculnya ewuh pakiwuh. Sedangkan aturan itu sudah ada. Lah saya lebih senang, lebih suka untuk mengedepankan yang lebih etika dan moral dengan mempertimbangkan faktor aturan yang berlaku seperti apa. Bisa saya ambil kesimpulan ya Pak, bahwa Bapak itu pada saat mengambil keputusan itu berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Jadi supaya tidak ada rasa sungkan ketika mengambil sebuah keputusan. Itu dikembalikan kepada aturan yang berlaku. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai pada saat Bapak mengambil sebuah keputusan itu pastinya butuh pemikiran yang sangat matang. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Satu yang saya lakukan identifikasi masalah. Jadi masalahnya itu apa? Jadi nanti kita ketika mendiagnosa itu kan walaupun tidak 100% itu benar, tetapi setidaknya tidak terlalu meleset. Jadi ketika identifikasi masalah itu sudah diketemukan, permasalahan diketemukan, maka kita akan menentukan langkah-langkah identifikasi masalah, pemecahan masalah atau problem solving. Nah, setelah itu nanti dicari akar permasalahannya. Ketika itu harus berhubungan dengan aturan, ditunjukkan aturan itu, misalkan ada guru yang melanggar, murid yang melanggar, ada wali murid yang protes, ini loh aturannya seperti ini. Jadi nanti outputnya, keluarnya, hasilnya adalah sudah melalui analisa. Jadi mulai dari identifikasi masalah, pemecahan masalah, sampai hasil yang akan dicapai nanti akan terukur. Gitu, Mbak. Jadi selama ini dalam proses menentukan pilihan atau keputusan itu diawali dengan identifikasi masalah untuk menentukan pemecahan masalah dan tidak lupa mengembalikan lagi kepada aturan yang berlaku supaya mendapat hasil yang setidaknya itu yang terbaik setelah ada prosesnya tadi ya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, kasus yang sama-sama benar, nilainya benar dan benar, itu bagaimana Pak? Saya lebih menekankan ketika itu masalah, itu kembali lagi hampir mirip dengan yang pertanyaan sebelumnya. Permasalahannya diidentifikasi dulu. Ketika itu harus cukup dengan kekeluargaan,
itu diselesaikan dengan kekeluargaan. Ketika itu harus diselesaikan dengan aturan itu dikedepankan aturan, ya kita membuka aturan. Jadi ketika sama-sama dilematis, kadangkala ini benar, ini enggak enak dan sebagainya, kan kita sama tidak enak. Tetapi ketika kita sudah dipecahkan di awal, oh ternyata dengan kekeluargaan, dengan musyawarah pun sudah terselesaikan, maka identifikasi aturan sudah cukup di situ saja. Iya. Tetapi ketika harus, kan agak alot bahasa saya, itu kita baru ke aturan hukum dan lain sebagainya. Itu langkah-langkahnya untuk menjembatani permasalahan yang dua masalah yang kayak sama gitu. Iya, gitu iya. Ya. Jadi dengan diambil kesimpulan tetap ada pendekatan secara individu dulu ya Pak, untuk pada akhirnya nanti jika permasalahannya sudah terlalu berat dikembalikan kepada aturan ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung spontan menyelesaikannya pada saat itu juga atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuk prosedurnya seperti apa? Dua-duanya kadang-kadang saya tempuh, Mbak. Iya. Artinya satu, ketika ada permasalahan, ya memang secepatnya kita membutuhkan harus selesai. Iya. Ketika itu hubungannya dengan etika, moral, dan kebijakan, yang itu permasalahan apa yang harus cepat selesai. Ketika permasalahan itu ketika dibiarkan, nanti akan menjadi berkembang tambah panjang. Nah, kedua, bisa saja saya membutuhkan waktu tertentu. Biasanya ini malah hubungannya dengan waktu. Misalkan ada kepentingan apa, ada kegiatan apa, dan masalah itu tidak harus membutuhkan waktu yang waktu itu harus selesai dan bisa agak ditentukan. Jadi dua-duanya saya menempuh itu. Bisa cepat selesai ya saya tempuh karena itu akan berkembang. Bahasa saya mungkin agak membahayakan, tapi menunggu waktu yang tepat ketika itu tidak terlalu berbahaya sekali dan mungkin bisa agak ditunda menentukan waktu yang tepat, dengan catatan menentukan waktu yang tepat. Gitu. Bukan itu menunda tapi menentukan waktu yang tepat. Betul. Jadi Bapak tadi menyampaikan bahwa perlu adanya identifikasi di awal itu karena berhubungan dengan masalah tadi, itu tidak sama. Permasalahan yang tidak sama, cenderung jadi bisa spontan, bisa juga pasti butuh pemikiran dan langkah-langkah yang harus diambil gitu ya Pak. Jadi tergantung permasalahannya juga dan di awal harus ada identifikasi tadi ya Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Satu, kebetulan mempunyai teman-teman yang senasib seperti pandangan. Jadi ketika permasalahan seperti itu, dengan pendekatan kekeluargaan, dengan dialog itu bagi saya lebih mudah dibandingkan mungkin harus menentukan aturan ini, itu dan sebagainya. Karena dengan teman, saya merasakan di sini. Saya merasakan di sini itu teman-teman itu faktor kekeluargaannya itu lebih kuat. Dan itu yang selama ini sangat membantu saya dalam membantu memecahkan permasalahan-permasalahan selama ini. Betul. Jadi yang sangat membantu Bapak dalam memecahkan setiap permasalahan itu karena lingkungan di sini kekeluargaannya begitu erat ya Bapak ya. Faktor religiusitas, faktor keagamaan, senasib menungan, itu yang mempermudah saya selama ini. Baik. Jadi ada banyak faktor dan intinya ada di Bapak berada di lingkungan yang sangat mendukung untuk Bapak dalam setiap mengambil keputusan, begitu ya Pak. Dan yang selanjutnya, dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi ya Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan? Pasti setiap mengambil keputusan itu ada hikmah ya Pak ya. Nah, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil setiap keputusan selama ini? Kalau kita mengambil keputusan itu lebih berdasarkan etika, moral, aturan yang berlaku, itu pengalaman lebih menentukan hasil yang lebih baik daripada kita menentukan kebijakan yang itu berdasarkan subjektivitas. Karena subjektivitas ini mungkin munculnya like and dislike, suka dan tidak suka. Yang disukai berarti mendapatkan ringanan, yang mungkin tidak disukai akan memberatkan dan sebagainya. Nah, di antara langkah-langkah tersebut, saya rasakan ketika langkah-langkah tersebut dilakukan dengan fair,
tak pikir tidak ada masalah. Iya. Baik, luar biasa ya Pak. Berarti jangan intinya pada saat mengambil sebuah keputusan itu jangan gunakan subjektivitas. Nanti akan menghasilkan like dan dislike. Dalam pengambilan keputusan itu mengedepankan etika, terus kekeluargaan, itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan terbaik, begitu ya Pak ya. Nah, demikian ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk wawancara saya ini, dan terima kasih banyak sekali lagi saya sampaikan. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat saya pribadi dan juga untuk terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Supriyati, SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngampin 1 ya Ibu. Selamat pagi juga. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat karena rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu, pertama saya ucapkan terima kasih kesediaan Ibu untuk membantu saya dalam wawancara kali ini. Kemudian terima kasih atas kelonggaran waktunya ya Bu. Dan sebelumnya saya sampaikan dulu wawancara kali ini sebagai pemenuhan tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak. Kali ini ada tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai pimpinan sekolah terkait dengan materi pengambilan keputusan pimpinan sebuah institusi. Tujuannya supaya saya sebagai calon guru penggerak nanti dapat mengambil wacana dari pengambilan keputusan yang selama ini telah Ibu laksanakan. Mohon izin untuk memberikan beberapa pertanyaan ya Ibu, kurang lebih 8 pertanyaan. Kita mulai dengan yang pertama ya Bu. Sebagai pimpinan sebuah sekolah, tentunya banyak sekali kasus-kasus yang telah Ibu alami di sekolah ini, baik itu dengan siswa, dengan guru, dan tenaga pendidik. Untuk kasus-kasus tersebut, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Manakah kasus yang merupakan dilema etika atau mana yang termasuk kasus rujukan moral? Gini Mbak, saya kan sudah lama ya, sudah lama jadi kepala sekolah. Kemudian untuk tempat bekerjanya kan juga pertama itu di daerah yang pegunungan. Kemudian yang selanjutnya kan saya juga kembali lagi ke daerah saya. Tapi untuk kasusnya kan juga berbeda. Antara kasus yang terjadi di daerah pegunungan, saya dulu awal jadi kepala sekolah, dengan kasus yang saya hadapi tidak di kota tapi ya kecamatan lah ya. Kecamatan dengan kota kan juga levelnya sudah berbeda. Itu yang di kecamatan ya merupakan barometer Kabupaten Semarang, itu kan juga berbeda. Jadi ada kasus yang dapat dikatakan untuk penanganannya itu ada dilemanya, ada yang benar dengan yang benar. Betul. Harus jeli untuk menangannya. Kemudian ada kasus yang antara benar dan salah. Itu juga harus betul-betul harus cermat betul untuk menangani supaya penanganannya itu nanti keputusannya juga tidak menyakitkan untuk benar yang dan salah, kemudian juga untuk adil antara yang benar dan benar. Itu seperti itu. Apakah perlu contohnya? Boleh.
dari banyak pengalaman yang sangat luar biasa, boleh dibagi contoh-contohnya, Bu? Kalau menurut kami loh ya, yang saya hadapi antara benar dan benar ya, yang enggak tahu untuk bahasa yang kerennya, saya enggak tahu deh itu untuk yang benar dan benar itu antara contohnya itu seperti yang saya hadapi saat di sini di akhir ini memang ada yang awalnya anaknya itu yang ngejek, kemudian mendapatkan balasan yang tidak balasan ejekan, tapi dengan dorongan itu ditampar itu, kemudian ada yang mengejek itu bilang orang tuanya ke sekolah, kemudian itu anak-anaknya sudah saya saya suruh datang ke sini, kita korek untuk masalahnya itu ternyata benar-benar sama benarnya antara yang tadi mengejek dengan yang tadi mendorong. Padahal sebetulnya enggak boleh, tapi setelah ditelusuri memang sama-sama benar. Nah, kami kan otomatis harus menangani masalah itu dengan masukan dari teman-teman, dari musyawarah, dan kami ambil koreksi dari korek masalah dari anak-anak. Kami tangani dengan secara cermat supaya anak yang bermasalah ini tidak merasa wah saya kok yang disalahkan. Iya. Itu salah satu contohnya. Iya. Saya ambil kesimpulannya Ibu, tadi untuk kasus dilema etika itu kasusnya sama-sama benar. Dari perjalanan Ibu menjadi pimpinan atau kepala sekolah itu tentunya banyak sekali kasus yang kompleks ya Bu. Dan tadi Ibu sudah mencontohkan kasus yang baru-baru ini terjadi tentang siswa dengan siswa yaitu bullying. Itu kalau pada saat menangani sebuah kasus Ibu mengedepankan identifikasi, kemudian musyawarah supaya tidak subjektif ya Ibu. Yang selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Ini Mbak, untuk menangani itu kami berpedoman pada peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Itu pasti saya berpedoman pada itu. Mengapa saya berpedoman itu? Karena salah satunya saya domisili saya itu ya di lingkungan sekolahan, satu desa, satu RW, dekat dengan sekolahan. Yang kedua, otomatis murid-murid kami, anak-anak kami itu ya dari lingkungan kami juga, dari dekat-dekat dengan saya, tetangga saya itu. Kemudian untuk pengambilan, kalau seandainya saya tidak memakai berpedoman pada peraturan itu, otomatis nanti saya mengambil keputusannya itu akan secara subjektif. Saya akan mengedepankan, wah itu masih tetangga dekat saya, oh itu anak yang kurang mampu misalnya, oh itu anak yang terpandang. Itu kalau saya tidak mengambil keputusan dengan peraturan. Tetapi kalau saya berpedoman pada peraturan, meskipun anak itu latar belakangnya itu masih berhubungan dengan saya, itu otomatis saya tetap mengambil keputusan sesuai peraturan, tetap secara objektif. Jadi tidak bisa kalau orang dulu Bang Sinde, Bang Siladan. Bang Sinde, Bang Siladan itu yang dekat saya, saudara saya, itu pasti akan saya kedepankan, kayak buat baik saja. Tapi enggak, itu harus sesuai peraturan. Peraturannya apa? Ini melanggar peraturan yang mana? Otomatis
ini untuk mengambil keputusan ya sesuai peraturan ini. Kami pun seandainya ada masukan dari apa namanya warga sekolah, misalnya dari guru atau tenaga kependidikan, itu ya masukan. Kalau memang masukannya itu kok tidak sesuai dengan peraturan, itu ya nanti saya tidak pakai masukan itu, saya kembalikan kepada peraturan lagi. Luar biasa ya Ibu. Jadi intinya pada apa yang sedang saya pelajari sekarang itu Ibu memakai dari 3 prinsip untuk pengambilan keputusan. Ibu mengambil prinsip rule based thinking, yaitu berpikir berbasis peraturan. Jadi tadi Ibu menyampaikan bahwa kenapa harus mengembalikan kepada peraturan supaya tidak ada pengambilan keputusan yang subjektif begitu ya. Jadi setiap keputusan itu dikembalikan kepada peraturan supaya tidak ada rasa sungkan karena banyak faktor tadi ya. Itu sangat luar biasa. Untuk yang selanjutnya, tadi Ibu menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan dikembalikan kepada peraturan yang ada. Untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan sejauh ini? Ini Mbak, kalau untuk pengambilan keputusan tadi secara sesuai aturan nih, untuk pengambilan itu menangani itu otomatis saya kan mencari informasi dulu. Iya. Nah itu masalahnya itu terjadi saat misalnya saat pembelajaran di kelas kah, atau di luar kelas kah, itu atau saat istirahat atau saat ekstrakurikuler, otomatis saya cari dulu informasi. Oh misalnya saat olahraga, oh kalau ada kasus seperti ini, saya harus panggil guru olahraga dulu. Guru olahraga, apa masalahnya, apa kasusnya, bagaimana bisa terjadi. Nah, kemudian informasi-informasi tidak hanya dari guru olahraga, mungkin ada masukan dari guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain misalnya, oh memang anak ini seperti ini ya, di kelas pun juga seperti ini, di saat pelajaran juga seperti ini misalnya. Oh dari guru, misalnya dari guru ekstra, ya Bu itu memang seperti ini saat. Nah jadi tidak hanya informasi itu saat kejadian, tetapi juga informasi dari guru-guru yang lain atau pihak sekolah yang lain ataupun dari siswa temannya yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mencari informasi itu. Nah setelah informasi itu kami dapat, otomatis saya identifikasi. Iya, saya identifikasi anak-anaknya yang berkaitan dengan kasus itu saya panggil otomatis. Saya panggil, kemudian saya tanya satu persatu, kemudian kasusnya apa, kok bisa terjadi seperti ini, masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian kok bisa tadi saya katakan terjadi seperti ini, apa yang kamu lakukan, misalnya atau entah itu ditendang atau didorong atau hanya dengan ucapan, itu kan perlu dengan identifikasi itu. Perlu saksi ya kami carikan saksi seperti itu. Nah setelah identifikasi sudah kok dijelaskan semuanya, otomatis kami bermusyawarah. Ya kami musyawarah dengan Bapak Ibu guru. Terus saya harus bagaimana? Kalau kasus seperti ini, masukan dari otomatis ya misalnya guru olahraga ya. Masukannya bagaimana karena penjenengan tadi yang terlibat saat itu. Nah, kemudian masukan dari para guru, dari tenaga pendidikan yang ada di situ memberikan masukan. Kemudian kami musyawarah. Kemudian kalau sudah musyawarah, kami kan otomatis mendapatkan langkah yang harus saya tempuh. Karena dari pemikiran saya seandainya hanya saya saja belum tentu langkah saya itu bisa
bisa sempurna. Tetapi kalau ada masukan dari para guru, dari tenaga kependidikan, dari siswa tadi setelah dimusyawarahkan langkahnya apa, ya kemudian meskipun nanti keputusan di saya karena saya selaku pimpinan ya, tapi kan otomatis ada masukan-masukan itu ada untuk pertimbangan untuk cara melangkahkannya. Iya, tuh. Setelah musyawarah baru kami mengkonfirmasikan. Konfirmasi, kami akan konfirmasi kepada ya yang tadinya sudah memberi masukan, kami kembalikan lagi karena kita kan konfirmasi ya, kita kembalikan lagi baik itu kepada guru-guru, kepada yang memberi masukan ataupun yang otomatis yang terlibat itu. Betul tidak? Betul tidak? Nah, masukan-masukan dari berbagai pihak. Nah, setelah itu kalau memang ya betul meskipun ada sedikit mungkin kemungkinan yang terlibat itu sedikit ada ganjalan, tapi memang itu betul, ya otomatis saya langsung bisa mengambil keputusan. Nah, keputusannya itu pun juga kami tidak berpihak karena sama-sama dilema itu ya baik untuk yang misalnya A juga baik yang di B. Itu seperti itu. Karena nanti kalau saya mengedepankan yang di A saja atau yang di B saja, kasihan. Yang di A mungkin dengan seperti ini karena ada sesuatu. Tujuannya juga baik. Betul. Ya. Kemudian yang di B misalnya seperti itu juga mempunyai tujuan baik. Iya. Jadi kami mengambil keputusannya untuk sama-sama dia itu bisa menjalankan pembelajaran di sekolah ini tidak terpengaruh oleh masyarakat. Luar biasa. Jadi untuk yang mempunyai tujuan baik dan baik itu nanti bisa berkembang dengan baik tanpa ada masalah. Luar biasa sekali ya Ibu. Apakah dalam pengambilan keputusan itu Ibu juga memperhatikan mengenai apa saja yang dilanggar dari kasus tersebut? Kalau langkah-langkah kami ya itu yang tadi itu kalau seandainya jangan sampailah sampai ke hukum ya. Jangan sampai. Jadi tetap memperhatikan apakah ada pelanggaran dari segi hukum juga ya Ibu ya. Jangan sampailah anak-anak itu kalau bisa ya otomatis kami bina dulu. Iya betul. Kami arahkan dulu, kami nasihati dulu supaya jangan sampai untuk kerana hukum. Iya. Saya percaya kalau anak-anak di usia yang masih anak-anak masih usia sekolah dasar, mungkin kenakalannya wajar tidak sampai ke ranah hukum. Tapi kan otomatis dilihat dari kasusnya, kalau memang kasusnya itu kok sekolahan tidak bisa untuk mengatasinya, ya kami otomatis bekerja sama dengan pihak lain, pihak yang terkait. Misalnya kan kami juga MOU dengan kepolisian, luar biasa, dengan Kurami. Itu. Jadi kalau seandainya kami tidak bisa mengatasi ya otomatis tidak kerana hukum, tapi supaya dibina dulu dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti polsek ataupun Kurami. Ada sosialisasi berarti ya Bu? Iya, ada sosialisasi dan ada pembinaan. Itu pernah saya alami. Masya Allah, luar biasa. Saya alami. Itu saat saya kembali tugas dari yang di gunung kecamatan itu betul. Kami pernah itu mengalami. Kami mengatakan seperti ini sepertinya kok sekolah tidak bisa mengatasi hal itu. Tidak bisa karena hanya dengan seperti ini tidak bisa. Nah kemudian masa kerjasama Pak Ramil, Babinsa, Babin Kantipmas memberi sosialisasi
di dalam kelas, kemudian juga diberi pembelajaran kedisiplinan itu di lapangan. Nah, ada PBB, ada penyuluhan, betul itu saya laksanakan itu. Luar biasa ya Ibu. Saya ambil kesimpulan ya Ibu, langkah-langkah yang biasa Ibu ambil tadi yang pertama Ibu awali dengan menggali informasi dari berbagai pihak. Kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan musyawarah, dan yang keempat mengkonfirmasi ulang, baru pengambilan keputusan. Dan bahkan pada saat menemui kasus yang kompleks, sekolah itu bahkan sudah ada MOU kepada pihak terkait apabila ada kasus yang terkait dengan hukum. Jadi tetap memperhatikan ada uji hukum, ada kode etik juga dimasukkan dalam langkah-langkah pengambilan keputusan ya Bu ya. Sangat luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang dialami, utamanya kasus dilema etika yang benar dan benar tadi Ibu? Itu untuk lebih tepatnya dan lebih akuratnya, lebih aman dan nyamannya, itu otomatis kami dengan mengembalikan kepada peraturan. Iya betul. Iya betul. Kalau peraturan kan sudah otomatis tidak bisa dilanggar dan kita tidak bisa membelok-belokkan karena kalau sudah peraturan kita tidak bisa mengambil keputusan secara subjektif. Betul harus objektif. Oh kamu salah ini, aturannya seperti ini, berarti kamu melanggar peraturan. Nah, kalau melanggar peraturan harusnya ya ada pembinaan. Tapi kan otomatis kita tetap berpatokan pada peraturan. Bisa disimpulkan ya Bu bahwa Ibu tetap dalam mengambil keputusan itu dikembalikan lagi kepada peraturan, namun tetap ada pembinaan terlebih dahulu. Gitu. Jadi supaya dalam pengambilan keputusan tidak subjektif gitu ya Ibu. Sangat luar biasa ya Ibu. Kembali ke peraturan supaya memang apabila pelanggarannya ini, konsekuensinya ini itu sudah memang ada ya Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Tantangannya banyak. Tentu ya Ibu. Betul, tentu banyak. Kalau tidak berpedoman pada aturan tadi otomatis tantangannya banyak. Satu yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa saya domisili di sini dekat rumah. Dari rumah ke sekolahannya jalan kaki 5 menit. Kemudian siswa-siswanya juga di lingkungan kami yang memang ada dari lingkungan luar, tapi kan hanya beberapa. Itu pun masih dalam satu kelurahan. Masih dalam satu kelurahan. Yang paling banyak memang kan sekolahan ini. Nah, kalau kami tidak bergantung pada peraturan, nanti keputusan kami meskipun dilemanya itu putusan kami akan subjektif. Apalagi kalau besok seandainya cucu saya masuk sini, cucu saya masuk sini, terus saya apakah harus meskipun cucu saya salah terus saya benarkan kan enggak? Salah ya salah, harus sesuai itu. Kemudian kalau kami tidak mengembalikan kepada peraturan kan otomatis belum tentu orang tua atau masyarakat di sini dengan adanya kasus itu bisa menerima keputusan. Betul. Sangat luar biasa ya Bu. Tantangannya memang utamanya dari lingkungan. Yang kebetulan Ibu memang domisili di sekitar sekolah. Jadi tantangannya itu sangat luar biasa jika pengambilan keputusan tidak dikembalikan kepada peraturan, karena pada akhirnya nanti akan ada
berbagai pihak yang mungkin tidak bisa menerima keputusan dari Ibu. Jadi saya rasa memang sangat tepat ya Bu mengembalikan semuanya kepada peraturan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Dan apakah Ibu spontan menyelesaikan kasus tersebut pada saat kejadian di tempat atau ada jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut? Saya kalau ada kasus itu kami tinggal lihat kasusnya dulu. Jadi kami tidak punya jadwal. Kalau kami jadwalkan sekarang harus menyelesaikan kasus, saat itu kan tidak ada kasus, kan tidak sesuai. Betul. Berarti saya kondisional. Betul. Saat ada kasus, nah itulah kita selesaikan dengan tadi mengedepankan yang saya sampaikan di atas tadi. Jadi kita selesaikan tinggal tingkat pentingnya atau urgennya kasus itu. Kalau kasus itu memang urgen sekali dan harus segera ditangani, ya saat itu kami menanganinya. Tidak usah nunggu nanti istirahat atau nanti pulang atau kapan, saat itu dipanggil ditangani. Itu. Tetapi kalau memang kok bisa kasusnya itu kami tangani kok nanti tidak begitu urgent banget, itu bisa menunggu waktu ataupun kami di sini kan ada pembiasaan, setiap hari ada pembiasaan. Meskipun sudah saya jadwal penanggung jawab kepembiasaan, itu setelah pembiasaan atau sebelum penanggung jawab saya pasti masuk. Masuk entah itu hanya 2 menit atau 5 menit untuk memberikan pengarahan, binaan. Nah, binaan pengarahan itu mungkin berkaitan dengan kasus yang terjadi kemarin ataupun lusa. Itu setiap hari saya seperti itu. Jadi nanti kalau saya sudah masuk, sudah memberi pembinaan, barulah pembiasaan itu dilakukan oleh penanggung jawab. Itu pun kalau seandainya setelah pembiasaan Mbak, setelah pembiasaan kok saya masih ingat lagi saya harus membina atau memberi nasihat apa. Nah setelah penanggung jawab itu saya masuk lagi untuk kami adakan pembinaan itu pun juga tidak saat pembiasaan saja, kadang saya masuk di kelas minta izin sama guru kelasnya, saya minta waktu 5 menit, 5 menit masuk kelas untuk pembinaan lah. Ambil kesimpulannya Bu, jadi dalam penanganan kasus atau dalam pengambilan keputusan itu tentunya tidak ada jadwal ya Bu, karena memang kasus itu terjadi tidak setiap waktu. Betul. Jadi, dan Ibu dalam penyelesaian kasus juga tetap memperhatikan tingkat urgensi dari kasus tersebut. Betul. Itu sangat luar biasa. Kemudian tadi ada salah satu caranya dengan melaksanakan pembiasaan dengan apel pagi ya Ibu. Dan itu diulang-ulang supaya anak juga mindsetnya di sini mengenai kasus yang terbaru atau baru dialami itu supaya mengena begitu ya Bu. Diharapkan seperti itu. Meskipun juga kalau seandainya ada kasus yang di mensos itu yang berhubungan dengan anak kami, hanya untuk warga SD misalnya seperti kalau jajan yang tusuknya ditusukkan di mata, jadi anaknya buta, itu pun juga kami masuk untuk memberikan pembinaan, memberikan pengarahan supaya tidak terjadi di sekolahan kami. Itu juga kami lakukan. Sangat luar biasa ya Bu, bahkan belum ada kasus saja sudah dilaksanakan pembinaan untuk pencegahan. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, dari berbagai kasus yang Ibu ambil keputusannya, itu adakah seseorang atau faktor yang mendukung untuk mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Tentu ada.
banyak, karena kami tidak di sini tidak sendiri, jadi kita punya keluarga besar SD Ngampin 1, ada otomatis saya sebagai pimpinan, kemudian ada bapak ibu guru kelas, ada bapak ibu guru mapel, ada tenaga kependidikan. Kami kan tidak membedakan antara guru dan tenaga kependidikan. Jadi kalau ada apa-apa dalam satu ruang, dalam satu keluarga, kita sama-sama untuk bermusyawarah. Gitu. Jadi dengan masukan, dengan saran, itu dari para guru dan yang pasti keluarga besar SD itu otomatis membantu kami, karena kami di sini baru banyak guru-guru yang di sini sudah lama, jadi tahu persis kondisi situasi dan kondisi yang ada di sini, baik itu kondisi sekolahan, kondisi anak-anak maupun kondisi lingkungan, kondisi orang tua. Nah itu yang pasti. Jadi setelah ada masukan-masukan itulah yang kami tampung. Setelah masukan-masukan itu kami bermusyawarah. Kita masih punya guru-guru senior. Kalau senior kan pengalamannya banyak, kemudian juga sudah banyak menangani kasus-kasus sekolah, kasus-kasus anak. Nah dan otomatis kalau orang yang sudah tua, umur yang sudah seperti saya, untuk penanganannya kan harus hati-hati, harus bijaksana. Jadi kami bersyukur punya teman-teman, punya keluarga SD Ngampin ini yang caranya dapat dikatakan saling berbagi, kekeluargaannya juga bagus, musyawarahnya juga bagus. Saya bersyukur sekali. Jadi kami untuk melaksanakan tugas itu tidak terbebani. Kami punya teman-teman yang bisa memberi masukan, bisa membantu kami, baik itu di dalam kedinasan, dalam administrasi ataupun dalam bimbingan siswa. Bisa diambil kesimpulan bahwa yang menjadi faktor utama adalah aset utama yang Ibu miliki adalah kekeluargaan yang sangat erat di sini ya Bu. Ibu juga memiliki support system berupa ada guru senior yang sangat bijaksana dengan pengalaman-pengalamannya, itu sangat luar biasa ya Bu. Tentunya tadi setiap pengambilan keputusan dilakukan ada dengan musyawarah dengan keluarga di sini SD Negeri Ngampin 1 ya Ibu. Dan kita sampai di pertanyaan terakhir Ibu. Pertanyaan terakhir dari sesi ini ya Bu. Banyak yang telah Ibu sampaikan ke saya, pengalaman Ibu yang telah Ibu tularkan kepada saya, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman yang Ibu alami tentang pengambilan keputusan terkait dilema etika. Ini Mbak, untuk pengalaman kami untuk menangani itu menangani masalah dilema etika itu sepertinya saya untuk menanganinya sudah sangat objektif. Iya. Jadi saya tidak subjektif, tidak membeda-bedakan. Mungkin ya kalau saya tidak objektif ya cucu saya misalnya akan saya sayang di sini, akan saya diberi pembenaran meskipun salah. Jadi saya tidak membeda-bedakan. Semua keputusan saya ambil secara objektif. Jadi unsur subjektif saya tinggalkan. Selain objektif, itu kami untuk pengambilan keputusan secara musyawarah. Awal sampai akhir musyawarah itu yang paling kami kedepankan itu. Jadi kami memang tidak ingin menjadi pimpinan yang otoriter. Kalau kami kan tetap musyawarah. Jadi kami akan melangkah apapun
Bapak Ibu, ini saya akan seperti ini. Iya. Ada masukan sini. Apalagi dengan adanya kasus, Iya. otomatis kan penanganannya harus hati-hati, harus benar-benar valid, benar-benar anak-anak bisa menerima, semua pihak bisa menerima. Ya, bukan salah satunya yang pasti harus musyawarah. Iya. Karena apa nggih? Kalau kita musyawarah, kemudian secara objektif, otomatis pihak-pihak lain akan bisa menerima keputusan. Iya. Jadi kan kalau ditanya ini seperti ini, Pak Kepala Sekolah sebagaimana, ini bagaimana, kalau kita sudah musyawarah, sudah musyawarah, kemudian sudah ada keputusan, otomatis pihak lain kan sudah bisa menerima keputusan itu. Dia tidak membuat kecewa yang pihak yang terkait, yang terlibat pada kasus itu, ataupun pihak lain misalnya orang tua kan, masyarakat kan, atau pihak lainnya terkait yang lainnya itu. Dan dengan keputusan yang seperti itu kan otomatis yang tadi sudah menerima keputusan itu kan sekolahan bisa aman, satu aman, nyaman, anak-anak juga enjoy, dengan kenyamanan, keamanan, dengan enjoy, semua pihak sekolah, warga sekolah bisa memperlancar kegiatan yang ada di sekolah ini dan meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di SD ini, umumnya di negara kita. Sangat luar biasa ya Bu, dari pengalaman Ibu yang tentunya sangat sudah dari dulu sampai saat ini itu selama pengambilan keputusan dilaksanakan dengan tadi rule based thinking, dikembalikan lagi kepada peraturan, kemudian Ibu juga dengan mengedepankan peraturan, jadi segala keputusan itu tidak subjektif. Dan dari keputusan yang tidak subjektif tadi, tidak membeda-bedakan antara pihak yang terkait, maka akan dihasilkan keputusan yang tidak berat sebelah. Itu kemudian dari keputusan itu maka akan timbul kepuasan dari pihak yang terlibat karena memang dikembalikan lagi kepada peraturan begitu. Dan pada saat pengambilan keputusan, Ibu selalu mengembalikan juga kepada musyawarah, begitu ya Bu. Dari serentetan langkah tadi, Ibu sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan tadi, ada langkah-langkah juga yang sudah diterapkan, kemudian Ibu juga melihat paradigma apa yang ada dalam kasus tersebut, itu akan membuat lingkungan sekolah menjadi aman, nyaman, dan segala kegiatan terlaksana dengan baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Begitu ya Bu. Sangat luar biasa wawancara kali ini, banyak yang bisa saya ambil dari pengalaman Ibu, pastinya sangat bermanfaat untuk saya ke depan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan ya Ibu, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
bersatu.